Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Firmansyah. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM 120404 semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya yang berjudul analisis dampak dan manfaat dari produk pembiayaan di BMT Amanah Bersama. Mungkin lebih lanjutnya kita akan membahas dengan PPT yang akan kita lihat berikut ini. Baik teman-teman dan kawan-kawan semua, di sini di dalam PPT ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya tentang analisis dampak dan manfaat produk pembiayaan di BMT Amanah Bersama. Tapi sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampu pertama, yaitu Dr. Haji Danang Kuswana MAG, dan juga Bu Putri Desi Fitriani sebagai dosen pengampu kedua. Dan juga teman-teman yang saya banggakan, semoga dengan adanya video ini kita bisa belajar bersama, tentunya bisa saling sharing-sharing tentang apa yang ilmu yang kita punya. Mungkin kita percepat saja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Kita mulai dari pendahuluan. Bahwasanya di sini saya mengambil sebuah latar belakang ekonomi merupakan salah satu bidang yang dianggap penting di dalam sebuah kehidupan. Karenanya ekonomi tentu berkaitan erat dengan beberapa aspek lainnya di dalam kehidupan manusia. Nah, sebuah tingkat keamanan, lalu pendidikan, bahkan tingkat keimanan seseorang dapat diatur oleh ekonomi. Seperti yang disabdakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kefakiran itu dapat mendekatkan kepada kekafiran. Nah, melihat bidang ekonomi ini sangat penting sekali dalam berbagai kehidupan manusia, maka seharusnya pengelolaan dapat diperhatikan oleh semua masyarakat. Dan untuk menjawab tantangan zaman dalam bidang ekonomi tersebut, nah di sini saya melakukan penelitian pada bidang lembaga keuangan yang saya ambil di BMT Amanah Bersama di Jalan Sukasenang. Nah, mungkin kita bisa lanjut pada slide berikutnya. Nah, baik teman-teman, pada slide PPT kali ini kita membahas tentang profil BMT Amanah Bersama. Sesuai dengan namanya dapat kita ketahui bahwa yang saya melakukan penelitian ini ada di BMT Amanah Bersama, merupakan sebuah bentuk lembaga keuangan semi mikro non bank yang dimana pada awalnya memiliki legalitas koperasi simpan pinjam atau KSP pada tahun 2018 dan telah berubah dengan melakukan pengubahan dalam legalitas menjadi bentuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS. Nah, di mana di dalam kegiatan usaha BMT Amanah Bersama ini menghimpun dana dari anggota-anggotanya dan menyalurkan kembali dengan bentuk sebuah pembiayaan kepada para anggota yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan prinsip ajaran Islam. Nah, lalu teman-teman juga dapat lihat di PPT ada nama websitenya ya. Link websitenya itu ada https://2 kali terus BMT Amber atau singkatan dari Amanah Bersama .co.id /. Nah, dan BMT Amanah Bersama ini bertempat di Jalan Sukasenang Raya nomor 26 Cikutra, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40124. Nah, mungkin teman-teman kita bisa lanjut pada slide berikutnya. Nah, baik teman-teman semua, pada slide ini kita membahas tentang produk dan layanan yang disediakan oleh BMT Amanah Bersama. Nah, jadi BMT Amanah Bersama ini mempunyai 3 produk. Yang pertama produk simpanan, lalu yang kedua ada produk pembiayaan, dan yang ketiga ada produk pembayaran. Nah, jadi teman-teman semua, BMT Amanah Bersama ini
banyak sekali ya produk-produk atau layanan, walau BMT Amanah Bersama ini masuk pada lembaga keuangan mikro non-bank, namun produk dan layanan yang diberikan tidak kalah saing dengan lembaga keuangan bank. Nah, ditambah lagi dengan produk-produk layanan dari BMT Amanah Bersama ini sesuai dengan ajaran Islam. Nah, begitu teman-teman. Mungkin lebih rincinya untuk dalam setiap produk, yakni misalnya simpanan atau pembiayaan dan pembayaran, kita bisa lanjut pada slide berikutnya. Yang pertama mungkin kita bisa lihat pada produk simpanan. Nah, baik teman-teman, pada PPT ini kita akan membahas sedikit ya tentang produk simpanan. Di sini kita dapat melihat bahwa dari produk simpanan ini memiliki beberapa layanan yang tentunya sangat banyak yang dapat kita dapat ketika kita berinvestasi pada BMT Amanah Bersama. Nah, yang pertama di sini ada simpanan junior atau disingkat dengan SINJU. Lalu yang kedua di sini ada simpanan amanah. Lalu yang ketiga ada simpanan hari raya atau disingkat dengan SIRAYA. Lalu yang keempat di sini ada simpanan Idul Kurban. Dan yang kelima di sini ada simpanan pendidikan atau disingkat dengan SIDIK. Dan yang terakhir atau yang keenam di sini ada simpanan haji. Nah, dari produk-produk simpanan ini bahwasanya kita bisa lihat ya, walaupun BMT Amanah Bersama ini sebuah lembaga keuangan dengan sistem mikro non bank gitu ya, tetapi layanan yang diberikan pada setiap produknya ini tidak kalah saing dengan lembaga keuangan yang sudah besar atau bank makro gitu ya. Tapi untuk mempersingkat waktu kita bisa lanjut ya ke slide berikutnya, yang mungkin kita akan bahas tentang produk produk pembiayaan gitu ya. Nah, baik teman-teman, dalam produk pembiayaan juga sangat banyak sekali layanan-layanan yang diberikan. Di sini dapat kita lihat di dalam PPT. Yang pertama di sini ada pembiayaan dengan jaminan emas atau gadai emas syariah. Nah, terus yang kedua di sini ada pembiayaan konsumtif. Lalu yang ketiga ada pembiayaan pedagang mikro. Lalu yang keempat di sini juga ada pembiayaan ibadah umroh. Yang terakhir produk yang diungguli adalah pembiayaan modal usaha, yang dimana nanti pembiayaan modal usaha ini bisa meningkatkan sistem ekonomi umat. Yang mungkin nanti bisa kita bahas dalam setiap akad-akad yang diberikan oleh pembiayaan modal usaha ini. Tapi sebelumnya kita bisa lanjut pada slide berikutnya yang akan menjelaskan tentang sedikit menjelaskan tentang produk pembayaran. Nah, baik teman-teman semua, di sini kita dapat lihat di PPT tentang produk pembayaran. Nah, di dalamnya ada beberapa layanan ya, banyak juga nih di produk pembayaran. Yang pertama di sini ada penjualan emas antam 24 karat, lalu ada layanan penjualan tiket pesawat, ada juga layanan penjualan pulsa ala operator. Nah, juga ada layanan cicilan kendaraan baik WOM, BAF, MCEF dan MAF. Nah, terus juga ada PDAM dan juga listrik token. Jadi walaupun lembaga keuangan ini bersifat seperti mikro non bank, tetapi tidak kalah saing juga seiring berkembangannya zaman ya. Mereka turut mengikuti teknologi yang ada sehingga tidak tertinggal oleh zaman atau kemakan oleh waktu. Nah, mungkin teman-teman bisa kita lanjut mungkin ya pada slide intinya, yaitu tentang produk pembiayaan atau yang kita bahas tentang akad-akad dalam produk pembiayaan ini. Baik teman-teman, di sini ada PPT inti yaitu tentang pembahasan akad produk pembiayaan untuk pemulai usaha. Di sini mungkin teman-teman dapat melihat ada beberapa akad ya. Yang pertama di sini ada pembiayaan merubah jual beli, juga ada pembiayaan ijaroh sewa beli, juga ada pembiayaan al-qard atau pinjam meminjam, dan juga ada pembiayaan rohan atau gadai syariah.
Nah, mulai dari pertama, ini adalah pembiayaan murabahah yang menjadi salah satu produk dan layanan unggulan dari BMT Amanah Bersama. Adalah pembiayaan murabahah jual atau yang bisa kita sebut dengan jual beli. Nah, teman-teman. Nah, pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan untuk pembelian barang-barang produktif maupun konsumtif dengan prinsip jual beli, di mana harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan diinformasikan dan disepakati dalam akad oleh kedua belah pihak atau debitur dan BMT tersebut. Nah, dasar hukum Islam dari pembiayaan atau jual beli berdasarkan prinsip murabahah ini dapat ditemukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu yang kedua, teman-teman, kita dapat lihat pada pembiayaan ijarah bahwasanya ijarah atau yang bisa kita sebut dengan sewa beli adalah pembiayaan untuk transaksi sewa menyewa manfaat dari suatu barang tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang tersebut berdasarkan persetujuan atau kesepakatan sebagaimana dalam akad. Nah, selain akad ijarah murni, ini juga BMT Amanah Bersama mengembangkan akad ijarah dengan menjadi sebuah al-ijarah al-muntahiyah bintamlik atau IMBT. Nah, di mana dalam akad IMBT ini pada akhir periode kepemilikan barang berpindah kepada debitur. Nah, produk pembiayaan dengan akad ini biasanya dipakai untuk akad sewa kendaraan, di mana pada akhir periode kendaraan menjadi milik penyewa. Nah, eksistensi pembiayaan ijarah mengacu pada dalil hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Nah, pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lalu kita lanjut pada pembiayaan rohan atau gadai syariah. Di sini adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah. Debitur hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijarah, biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan. Nah, jadi tidak ada bahasa riba ya di dalamnya, karena memiliki bahasa dengan bayaran jasa. Nah, untuk produk pembiayaan ini BMT Amanah Bersama menerima gadai untuk emas logam mulia dan juga perhiasan bersertifikat. Dasar hukum Islam dari akad rohani ini, teman-teman, dapat ditemukan pada Al-Quran surat Al-Baqarah juga pada ayat 283. Ini jika kamu dalam perjalanan dan bermualah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang atau yang dipiutang. Nah, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya. Nah, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang terakhir kita bisa lihat pada akad pembiayaan al-qard atau pinjam meminjam. Nah, pada akad ini adalah pembiayaan yang bersifatnya sosial, di mana BMT Amanah Bersama tidak meminta imbalan kepada debitur, sehingga debitur hanya mengembalikan pokok pinjamannya saja. Nah, dasar hukum Islam dari pembiayaan al-qard ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melimpahkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, mungkin teman-teman, itulah pembahasan dari inti dari apa produk pembiayaan ini.
Mungkin kita bisa lanjut pada slide berikutnya yang akan membahas tentang dampak dan manfaatnya. Baik kawan-kawan semua, di sini pada slide PPT ini kita akan membahas tentang dampak dan manfaat dari seluruh produk dan layanan yang telah diberikan oleh BMT Amanah Bersama. Nah, manfaat dari produk dan layanan pembiayaan yang disediakan oleh BMT Amanah Bersama adalah membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menyeimbangkan moneter serta sistem keuangan para anggota. Nah, dan juga memiliki dampak yang positif terhadap para anggota BMT Amanah Bersama, yakni kehidupan seluruh masyarakat menuju pada titik kemaslahatan sosial sehingga terciptanya kesejahteraan dan meningkatnya perekonomian para anggota. Selain itu, terbentuknya juga jalinan sosial yang erat berdasarkan rasa persaudaraan sehingga distribusi pendapatan dapat tersebar dengan rata dan juga semakin luas. Mungkin itulah dampak dan manfaatnya dari produk-produk dan layanan-layanan yang telah diberikan BMT Amanah Bersama. Mungkin itulah menjadi akhir dari pembahasan kita.